wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Maulana, nomor NRP saya C1210177. Saya dari kelas 1C Manajemen. Saya di sini akan memaparkan materi tentang akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi. Konsep dasar akuntansi. Yang pertama, ada pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut fungsi dan kegunaan, yang kedua menurut kegiatannya. Menurut fungsi dan kegunaan, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Yang kedua menurut kegiatannya, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan kejadian dan transaksi yang bersifat keuangan dengan cara berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Selanjutnya B. The Basic Accounting Equation atau persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan dasar dari pencatatan akuntansi di mana menggambarkan hubungan fungsional bahwa aktiva sebagai sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan berasal dari utang dan modal. Neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau harta kekayaan, utang dan modal pemilik pada saat tertentu. Aktiva adalah jumlah dari utang dan modal. Dalam neraca ini selalu menunjukkan adanya keseimbangan antara sisi debit dengan sisi kredit. Keseimbangan ini selanjutnya disebut dengan persamaan dasar akuntansi atau accounting equations. Yang pertama aset atau harta aktiva, liabilities atau utang, equity atau modal. Yang C. Klasifikasi akun-akun. Yang pertama aset. Aset atau aktiva adalah kekayaan atau sumber ekonomik yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai tujuannya. Aktiva terdiri dari yang pertama current asset atau aktiva lancar. Aktiva yang paling liquid artinya paling tepat untuk dikonversikan atau diubah menjadi uang tunai atau kas dan memiliki masa manfaat relatif singkat yaitu 1 tahun. Berikut ini ada beberapa contoh dari current asset. Yang pertama kas, yang kedua surat berharga, yang ketiga deposito jangka pendek, terus selanjutnya persediaan barang dagangan, yang kelima piutang usaha, yang keenam piutang wesel, yang ketujuh perlengkapan, dan yang terakhir beban dibayar di muka. Yang B. Long term investment. Investasi jangka panjang ialah penyertaan atau penamaan modal pada perusahaan lain dalam jangka panjang yang bertujuan untuk memperoleh tambahan pendapatan. Selain itu juga untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan tersebut. Akun yang termasuk dalam long term investment adalah investasi dalam saham atau investment in common stock dan investasi dalam obligasi atau investment in bond. Terus yang kedua aktiva lain, seperti pembelian dengan rencana penggunaan yang akan datang. Yang C. Fixed asset. Aktiva tetap adalah aktiva tahan lama berwujud yang digunakan dalam usaha pokok perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti tanah atau hak atas tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Yang D. Intangible asset. Aktiva tidak berwujud mencerminkan hak atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau aktiva yang tidak nampak namun memiliki nilai manfaat bagi perusahaan. Contoh aktiva tidak berwujud. Hak cipta atau hak paten adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang yang menemukan produk baru dan melarang pihak lain untuk meniru atau membelinya. Terus yang kedua hak cetak adalah hak penerbit untuk mencetak suatu karangan, memperbanyak atau menjualnya. Yang selanjutnya goodwill adalah keunggulan suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain.
Dan yang selanjutnya hak merek, yaitu hak untuk menggunakan merek dari suatu perusahaan secara monopoli. Dan yang terakhir waralaba atau franchise, yaitu hak istimewa yang diberikan oleh perusahaan lain karena barang tersebut memiliki keistimewaan khusus. Other asset. Aktiva lain merupakan aktiva yang tidak dapat digolongkan ke aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Contoh aktiva lain. Aktiva tetap yang tidak digunakan, aktiva lancar yang tidak disertakan dalam kegiatan, beban-beban yang ditangguhkan, piutang kepada pemegang saham. Yang kedua, liabilities. Kewajiban atau utang adalah suatu jumlah rupiah yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan dengan menggunakan kekayaan perusahaan kepada pihak di luar pemilik. Kewajiban ini timbul karena perusahaan telah memperoleh manfaat dan pihak luar tersebut. Sesuai dengan tenggang waktu penyelesaian kewajiban, maka kewajiban diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Yang pertama current liabilities, yang kedua long term liabilities, dan yang terakhir other liabilities. Current liabilities, kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Kewajiban lancar terdiri dari utang usaha, utang wesel, pendapatan diterima di muka atau persekot penghasilan, beban-beban yang masih harus dibayar, utang pembelian aktiva tetap atau pinjaman bank yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Yang B, long term liabilities. Utang jangka panjang ialah utang yang tidak jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau utang yang umumnya tidak dapat menggunakan aktiva lancar sebagai pelunasannya. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang obligasi, utang hipotek, pinjaman gadai, utang bank. Dan yang C, other liabilities. Utang lain-lain adalah utang yang tidak dapat digolongkan ke dalam kewajiban lancar ataupun kewajiban jangka panjang. Kewajiban lain terdiri dari pendapatan yang ditangguhkan atau lebih dari 1 tahun, utang kepada direksi atau perusahaan afiliasi, utang jaminan jangka panjang. Yang ketiga, equity. Modal adalah hak pemilik dalam perusahaan dari sudut pandang. Pemilik modal adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara teknis, modal diartikan sebagai selisih antara aktiva dan kewajiban yang termasuk ke dalam modal diantaranya setoran dari pemilik, setoran modal, raib, laba ditahan, ikhtisar, laba rugi. Dan yang keempat ada revenue. Pendapatan adalah aliran masuk dana atau kas atau lainnya yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Pendapatan dibedakan atas yang pertama, pendapatan usaha atau operating income. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, contoh pelayanan jasa. Dan yang B, pendapatan di luar usaha atau non-operating income. Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya pendapatan bunga karena perusahaan memiliki deposito di bank. Dan yang kelima ada expense. Beban adalah biaya yang telah dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam satu periode. Perlu dibedakan antara biaya atau cost dan beban. Expense, biaya, ialah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa. Beban dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, beban usaha atau operating expense. Beban usaha adalah pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha, seperti beban perlengkapan, beban gaji, beban iklan, beban sewa, dan beban asuransi. Yang B, beban di luar usaha atau non-operating expense. Beban di luar usaha adalah pengorbanan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pokok usaha, seperti beban bunga, kerugian piutang tak tertagih atau beban piutang tak tertagih. Dan yang C, beban lain-lain atau other expense. Beban lain-lain adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk kegiatan di luar usaha perusahaan. Dan yang D, akun. Akun atau rekening adalah salah satu cara mengelompokkan transaksi
transaksi yang terjadi selama satu periode yang berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan berbagai jenis aktiva, kewajiban, modal, pendapatan maupun beban. Secara garis besar, akun dibagi dua golongan, yaitu yang pertama akun neraca atau akun real. Akun real merupakan akun yang pada akhir periode akan dilaporkan di dalam neraca. Akun-akun aset, liabilities, dan akun equity adalah yang termasuk di dalam akun neraca ini. Yang kedua, akun laba rugi atau akun nominal. Akun nominal merupakan akun yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun-akun ini meliputi akun revenue dan expense. Dan yang terakhir, yang E, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan atau manajemen dan para pemiliknya atau pihak lainnya. Laporan keuangan menggambarkan kondisi dan posisi keuangan serta hasil usaha suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan ada 5, yaitu laporan laba rugi atau income statement, laporan perubahan modal atau retained earnings statement, laporan neraca atau laporan atas posisi keuangan atau statement of financial positions, dan yang keempat ada laporan arus kas atau statement of cash flow, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan atau note of financial statement. Mungkin cukup sekian penjabaran atau pemaparan materi tentang pengertian akuntansi dan konsep dasar akuntansi. Lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ala ucap dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.